Bapak sekalian ya, eh, saya kemarin sempat bertemu dengan seseorang, ya seorang ibu-ibu lah. Dia cerita dulu tuh makan dia tuh nggak bisa banyak gitu kan, makan nggak bisa banyak dan makan tuh cenderung bagus-bagus ya, bersih-bersih, sehat-sehat lah gitu kan. Kemudian dia ya tersesat kan bahasa saya lah gitu, tanda kutip gitu kan. Dan mulai makan yang ngaco-ngaco, yang ngawur-ngawur segala macam, mie instan apa segala macam. Ya dengan akhirnya apa namanya bonusnya adalah badannya mulai penyakitan. Nah, subhanallah, ternyata dia mulai benerin badannya lagi dan akhirnya sekarang itu dia nggak bisa makan yang nggak enak. Dia nggak bisa makan yang tidak enak. Maksudnya mau tidak sehat, maaf, tidak sehat. Kalau udah makan kayak begitu badan langsung reaksi. Ya, dan ternyata kalau makan juga nggak bisa banyak. Jadi settingan awal tuh dikembalikan. Nah, ini puasa Ramadan itulah settingan itu sebenarnya kalau saya lihat. Allah menginginkan ya badan kita itu kembali bersih gitu kan. Ya. Ini makanan-makanan yang sifatnya justru malah melemahkan tubuh kita. Ini kita tahu ya. Saya tuh kadang-kadang mikir ya nggak usah dikasih tahu lah nasi goreng tuh nggak sehat gitu loh. Nggak usah dikasih tahu lah katakanlah maaf burger itu nggak sehat. Makanan yang pakai tepung dikasih tepung misalkan kemudian yang ditambahkan dengan daging itu makanan yang sangat miskin serat ya dan itu bukan makanan kita ya. Terus bagaimana? Terus solusinya gimana? Ya makan apa yang orang tua kita makan seperti air tajin tadi itu. Jadi kembali kemana gen tubuh kita yang sebenarnya orang tua kita udah nitipin gitu kan. Apa yang mereka makan dulu ya ubi-ubian misalkan, beras-beras yang masih ada seratnya misalkan, beras-beras coklat atau beras yang tidak terlalu banyak digiling tentunya yang tidak menggunakan pestisida. Ya. Jadi kalau sekarang berarti dokter menyarankan tidak makan nasi ketika Ramadan. Sebenarnya kita butuhkan bukan nasi tapi karbohidrat. Ya, kalau Anda misalkan bisa mendapatkan ubi ya, ubi atau singkong itu kan karbohidrat juga. Ya, bahkan ubi dia tumbuhnya relatif alami gitu kan dibandingkan dengan beras gitu kan. Yang kita tahu ya berlimpah residu-residu ya bahan-bahan sintetik di sana. Subhanallah, seperti itulah. Jadi real food itu teman-teman pegang baik-baik di sana. Ya, artinya apa? Kayak makanan-makanan yang berbasiskan sayuran, buah-buahan, ya, terutama produk-produk Quran juga yang Allah sebutkan seperti madu, kurma, habatus sauda, zaitun sebagai sumber lemak atau PCO itu cobalah mulai di Ramadan itu Anda lebih banyak apa tuh namanya asup ya. Ya, jadi makan-makan olahan saya tidak tahu mungkin teman-teman di Korea makannya apa, tapi yang saya tahu kalau baca dalam salah satu penelitiannya saya lupa siapa gitu namanya Blue Zone. Korea Selatan ya termasuk salah satu negara yang termasuk Blue Zone. Blue Zone itu maksudnya apa? Angka harapan hidupnya tinggi-tinggi. Ya, saya tidak tahu apa sebabnya, tapi mungkin salah satu karakter adalah karena makanan mereka. Ya, salah satu karakternya. Ya, orang Korea kita tahu suka banget dengan makan kimchi. Ya, makan kimchi. Orang Indonesia juga suka dengan makan fermentasi seperti kimchi, tapi sayangnya bakterinya mati. Ya, mati dengan digoreng, namanya tempe. Ya, tempe itu kalau digoreng kan mati dia. Ya, bakterinya atau mungkin proses fermentasi atau probiotik itu kan mati gitu. Makanya kan tempe itu lebih baik tidak digoreng gitu kan. Tempe tidak digoreng ya. Apakah itu tempe mentah ya tidak lah. Tempe itu kan berarti dia udah direbus. Jadi bukan mentah dia. Ya. Jadi tempe tidak digoreng. Itu salah satu manfaatnya yang luar biasa. Jadi real food ya. Jadi kuncinya di situ. Kemudian apa lagi yang kita perlu konsumsi atau mungkin kita tingkatkan konsumsi selama Ramadan nanti supaya Ramadan itu betul-betul menjadi bulan bersih-bersih badan kita. Dengan bersih-bersih itu sudah tadi saya jelaskan kan. Ya itu tadi ya air kita tahu jadi salah satu sumber yang sumber pembersih tubuh kita yang sangat-sangat luar biasa. Jadi air apa ya? Mineral ya. Air mengandung mineral salah satunya ya. Kemudian apalagi di samping air tadi ya generasi gen tubuh kita itu kan dari orang tua kita yang saya sangat yakin ya orang tua kita itu dulunya pasti pernah mengkonsumsi rempah-rempahan ya atau mungkin limpang-limpangan ya yang berasal dari limpang-limpang yang kita banyak kenal juga kayak jahe yang mungkin kunyit kencur apa segala macam ya. Maka di Ramadan ya saran saya untuk sekalian cobalah mungkin diubah ya pola terutama mungkin minumnya gitu kan. Minuman-minuman kemasan yang akhirnya penuh dengan gula pasir mungkin ya. Kemudian apa tuh namanya
minuman-minuman yang bahkan bukan hanya gula pasir tapi pengawet apa segala macam, apalagi sudah sampai pakai pemanis buatan misalkan, sudahlah selesaikanlah itu kan, bahasa saya itu tutuplah buku dengan itu gitu, udah nggak ada lagi ke Ramadan ya. Dan sekalian, dan ini mengubah pola makan ini ya, kalau boleh saya katakan ini efeknya besar sekali. Adalah sekitar sebulan yang lalu di bulan Maret, seingat saya itu saya bertemu dengan seorang bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini subhanallah ya, beliau mau operasi jantung pasang ring 2 kalau nggak salah ya, dengan nilai operasi sekitar kalau nggak salah ya 70 juta lah, ingat saya gitu. Nah, apa pesan yang saya mau sampaikan di sini ketika beliau ya subhanallah ya mendapatkan vonis itu ya, itu akhirnya yang dia kerjakan itu memperbanyak puasa sunnah ya, yang pertama. Lalu apa yang beliau kerjakan lagi, beliau memperbaiki pola makan beliau ya. Lalu apa yang beliau kerjakan lagi, memperbanyak membaca Al-Quran ya, rempah-rempah rimpang segala macam lah ya konsumsi itu, termasuk ada pernah saya share juga ya, yang dulu di feed saya di Instagram itu, masalah judulnya resep penuh berkah. Itu isinya kan sebenarnya jahe, kemudian ada bawang putih, ada madu, jahe, bawang putih, madu, kemudian ada cuka juga di situ. Dan itu salah satu resep yang dia konsumsi saat itu untuk melancarkan dan mengencerkan darahnya. Ya, kenapa? Ya filosofi sederhana sebenarnya. Kita mungkin ya teman-teman dokter gitu ya, kenapa kita tidak membahas tentang ini? Karena memang kita nggak diajarin. Mungkin saya dulu waktu sekolah dokter ya, itu kan 6 tahun itu ilmu nutrisi ini kan cuma, seingat saya cuma 2 SKS gitu kan. Cuma 2 SKS. Padahal kalau saatnya nutrisi ini benar-benar dimainkan dalam pengobatan, subhanallah sekalian, efeknya luar biasa. Bagaimana misalkan kita bicara tentang lemak tak jenuh yang ada pada alpukat, bagaimana kita bicara tentang lemak tak jenuh yang ada pada minyak zaitun, misalkan VCO dan segala macam itu ya. Dan kalau kita bicara real food tadi ya, ketika berubah Bapak Ibu sekalian ya, itu dia pasti akan muncul masalah. Contoh begini, kita tahu bahwa santan itu sebenarnya lemaknya bagus, tapi ketika santan dipanaskan ya itu akan jadi masalah gitu kan. Padahal sebenarnya kelapa itu saja ya, kalau Anda seseorang yang ada masalah di jantung misalkan, itu mulai rutin mengkonsumsi kelapa untuk parut itu loh, baik dia makan langsung atau dia parut atau dijadikan santan gitu kan ya, tanpa dipanaskan dan dijadikan minuman, itu jantungnya kan diperbaiki oleh santan tadi ya. Seperti semudah itu yang kadang-kadang real food tuh kayak begitu gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak pengolahan dalam makanan yang kita konsumsi. Ya tinggal apa tuh namanya ya, gen-gen itu tersetting ulang lagi gitu. Beras juga sama, beras itu sebenarnya kalau kenapa saya menyarankan untuk mengkonsumsi bahkan air tajin, karena air tajin itu lebih gampang diserap oleh tubuh kita ya, tanpa banyak melalui proses fermentasi atau apapun lah gitu kan. Seperti itu. Jadi Ramadan ini bulannya untuk kita kembali ke tadi settingan awal kita, real food tadi gitu kan, real food, whole food, dan tidak berlebihan. Kata kuncinya tidak berlebihan ya. Jadi ibarat kata mah kita lebih menyibukkan diri kita dengan beribadah ya, terutama dengan membaca Al-Quran ya, berdekatan dengan Allah seperti itu. Itulah yang harusnya kita lakukan dan kerjakan.